Sudah dekat sejak setahun lalu, hubungan Prilly Latukonsina dan Pradipta Wicaksono kembali menjadi trending topik. Banyak yang mengharapkan mereka jadian, namun Prilly dan Dikta seolah ragu membuat komitmen pacaran. Padahal perbedaan usia yang cukup jauh, di mana Prilly 10 tahun lebih muda dari Dikta, tak menjadi masalah bagi mereka. Lantas apa kurangnya Dikta bagi Prilly? Dikenal sebagai salah satu selebriti dan produser film yang sukses di usia muda, mengapa untuk urusan asmara Prilly seolah merasa kurang percaya diri? Apakah kisah asmaranya yang berujung pahit dengan Maxim Botier membuat Prilly sulit untuk benar-benar move on? Pemirsa, si paling romantis di dunia sinetron dan perfilman pantas disematkan kepada pasangan Prilly Latukonsina dan Pradipta Wicaksono. Pasalnya, sejak dekat setahun lalu, Prilly dan Dikta selalu menjadi sorotan netizen. Apalagi sejak keduanya terlibat dalam produksi web series. Netizen pun mulai menjodoh-jodohkan Prilly dengan Dikta. Lantaran keduanya dianggap cocok dan memiliki chemistry. Keduanya memang kerap tampil mesra di media sosial. Lantas apa tanggapan Prilly dan Dikta perihal perjodohan netizen? Benarkah Dikta dan Prilly sempat risih melihat ekspektasi netizen yang begitu besar pada mereka? Ya, supaya selain mereka sibuk menjodohin orang, mereka juga dapat jodoh, ya kan? Benar. Kalau aku udah biasa ya, kayak setiap ganti film, ganti tuh selera netizen, ganti jodohnya gitu. Nanti didoain sama siapa, besok didoain sama siapa. Tapi ya karena semua lawan main aku baik-baik, jadi ya aku mengamini aja yang baik-baik gitu kan. Dan menurut aku dari segi marketing ya, aku ngerasa ketika mereka udah suka sama karakter kita di real life, mereka ngerasa kita cocok, mereka ngerasa kita asik, itu akan kebawa nanti mood mereka pas mereka nonton gitu. Kayak misalnya aku waktu itu pernah podcast sama Mas Dikta, terus komen-komennya lucu banget mereka interaksinya. Nah otomatis di saat mereka nonton kita, mereka tuh udah suka gitu karena udah ngeliat chemistry kita di belakang layar. Jadi itu menurut aku bisa menjadi tools promotion yang bagus juga. Siapa sih kamu dijodohin semua? Sebelum jadi pasangan kekasih di sinetron streaming berbayar, Prilly sudah mengenal Dikta. Artis wanita yang hobi memancing ikan ini menyukai karakter suara dan lagu-lagu romantis yang dilantunkan oleh mantan personil Yovie and Nuno itu. Ketika sering jalan bareng, kemesraan keduanya di media sosial kerap membuat baper netizen. Sayangnya, meski keduanya dikabarkan tengah dekat, baik Prilly dan Dikta seolah betah dengan status teman tapi mesra alias TTM. Prilly seolah masih enjoy menikmati kesendiriannya. Semua nih netizen ngejodohin aku sama semuanya ya. Sama Mas Dikta seru banget. Beda mode tuh kalau sama Mas Dikta, dia tuh orangnya bercandaan banget. Jadi aku kalau sama dia banyak bercandanya, ngebanyolnya gitu, ketawa. Nggak tahu kebetulan aja, jadi kayak kita setahun sekali ada project. Semoga tahun-tahun depannya tetap ada project. Sejauh ini lancar dan baik-baik aja. Tapi sama jodohin apa sama nggak ada yang jodohin kan? Awas tangga. Nggak ada yang jodohin kan? Awas tangga. Awas tangga. Gua kata siapa ngarang nih? Gua ngarang. Terpaut usia cukup jauh di mana Prilly 10 tahun lebih muda dari Dikta. Namun pelantun sejumlah lagu galau itu bisa mengimbangi sifat manja dan karakter girly Prilly. Apalagi keduanya seolah memiliki pengalaman yang sama, lantaran pernah mengalami patah hati pasca putus dari pasangan masing-masing. Hal inilah yang membuat keduanya bisa saling memahami karakter masing-masing. Bahkan Dikta mengaku nyaman bekerja sama dengan Prilly. Namun entah mengapa Prilly seolah masih sulit membuka hati untuk Dikta. Mungkinkah Prilly belum move on dari Maxim Botier, mantan kekasihnya? Cuman kalau ketemu agak-agak hopeless romantic. Oh iya, masa sih? Jadi kalau ketemu orang kayak udah langsung ngebayangin, kayaknya bakalan cocok nih di masa depan, mau nikah sama dia.
Kesuksesan Dikta sebagai penyanyi dan aktor rupanya belum juga mampu meluluhkan hati Prilly. Padahal di usianya yang ke-38, Dikta juga memiliki karir yang sukses dan juga sudah memiliki rumah idaman untuk masa depan keluarga kecilnya. Lantas seperti apa rumah bergaya minimalis bilik Dikta? Mau masuk ya? Mau, gitu. Oh, jadi rumah lu cuma segini doang? Nggak pakai dalam? Gue udah camping di sini Ji, kalau malam gitu. Camping ya. Gue pengen lihat koleksi gitar dia. Ada kan di sini? Ada kan? Ya, tujuan gue kemarin mau ngeliat itu karena dia kan gitaris, udah jadi membernya Popstar sekarang sama ATF. Gimana? Dia Popstar juga, ATF juga. Pokoknya dia siapa yang ngajak dia mah dia main. Pokoknya kalau aja yang ngajak sih. Ya kan kita yang penting fun ya enggak? Yang fun aja. Jadi tanggal itu kita main ya. Ayo masuk ya. Yuk, mari. Oke, maaf. Ini terasnya. Kucing gua nih dari tadi. Ada kucing ya? Iya nih teman gua nih Ji. Hai. Langsung tempat tidur nih? Bukan? Jadi gue tuh suka yang Jepang-Jepang gitu, Ji. Nuansa Jepang. Ini rumah lu kayak baru renovasi apa gimana sih? Iya, baru renov. Oh, baru renov. Jadi lu masuk dari depan ruang tamunya? Jadi kalau tamu kesini tuh nggak, saya gimana gitu. Jadi makin kaku kan kalau tamu kesini. Oh, jadi gue pengen langsung gue ringin, sini duduk sini gitu. Oh, langsung lebih gitu. akrab nih gitu. Makannya, ruang makannya. Ini kecil gitu. Iya, karena masih sendiri. Semuanya ini mejanya bisa di-extend jadi kalau mau panjangin. Iya, mau panjangin bisa. Oh, iya. Nuansanya kayu-kayu semua. Masak juga? Masak sendiri. Tapi Dik, kayaknya mesti ada pendamping lu, mesti ada pasangan lu. Itu sih Jimbon itu, Ji. Jimbon itu cukup banget. Lu nggak perlu wanita gitu? Ya. Dalam banget kayaknya. Sadar sulit meluluhkan hati Prilly. Kabarnya Dikta menciptakan sebuah lagu berjudul Harusnya Bersama yang seolah mengungkapkan isi hatinya lantaran tak bisa memiliki Prilly. Bulan Oktober nanti usia Prilly genap menginjak 28 tahun. Dan di usianya yang masih muda, Prilly memang terbilang sukses membangun karirnya. Prilly juga dikenal sebagai aktris dan juga sebagai produser muda. Namun entah mengapa, untuk urusan asmara, Prilly seolah begitu sulit untuk menemukan pria yang memang benar-benar cocok dan bisa menerima Prilly dengan segala kekurangannya. Mungkinkah pesona Dikta yang juga dikenal sebagai penyanyi akan mampu meluluhkan hati Prilly? Benarkah sosok Dikta masuk dalam kriteria calon pria idaman Prilly? Mungkinkah Prilly adalah wanita idaman yang selama ini dicari oleh Dikta? Tertawa. Jadi aku selalu bisa tertawa lebih banyak sama Mas Dikta. Kalau Kak Prilly masuk gak kriteria Kak Dikta? Gak mungkin. Karena aku tukang nangis. Bukan. Nggak mungkin karena dia tinggi standarnya. Apaan sih Mas? Kalau Motor trail dia tinggi standarnya. Gitu. Kayaknya kita kalau misalnya pasangan pun nggak akan ada seriusnya. Jadi kita tuh harus hidup serius menjalani hidup, nggak ada. Kak Prilly masuk gak kriteria Kak Dikta? Loh, Prilly tuh masuk ke kriteria semua orang dong. Cowok-cowok ini. Ia sulit menemukan tambatan hati, membuat Prilly berusaha merubah penampilannya. Bahkan, demi bisa mendapat tubuh ideal, Prilly rela berdiet hingga berhasil menurunkan berat badan hingga 10 kg. Tak ayal penampilan Prilly pasca berhasil diet memang memukau netizen. Lantas seperti apa pola diet Prilly? Iya, saya turun 10 kilo. Ya nggak tahu sih, mungkin karena kesibukan kerja, terus juga aku udah mengurangi makan makanan yang manis atau goreng-gorengan. Sebenarnya biasa aja sih makannya ya. Kalau kalian lihat aku masak kan juga normal-normal aja sih sebenarnya. Cuma mungkin karena kegiatannya banyak, jadinya makin kurus gitu kali ya. Nggak ngerti juga. Nggak diet ketat. Aku nggak ngerasa tersiksa nggak makan. Makanya aku sebenarnya makannya baik-baik aja gitu. Cuma mungkin metabolismenya lagi bagus ya, jadi turunnya cepet.
Penampilan Prilly yang terlihat lebih ramping dan modis memang sempat membuat netizen kaget. Banyak netizen bertanya-tanya apa yang membuat Prilly sampai rela menurunkan berat badan hingga 10 kg. Lantas benarkah dengan penampilan Prilly yang berubah akan membuat Prilly mampu menemukan tambatan hatinya? Rencana sekurus sampai 10 kilo nggak ada. Jadi ini kebetulan aja turunnya bablas gitu. Jadi ya udah jadinya segini badannya gitu. Pada kaget juga sih. Nggak pernah ngegolin berat badan ya. Jadi emang kebetulan aja pas nimbang kayak hah gitu. Terus ya udah ukuran celana pada turun semua, ukuran baju pada turun semua. Ya pastinya kalau yang udah jarang ketemu terus ketemu langsung kelihatan gitu, langsung kayak khawatir nih kenapa. Tapi nggak kenapa-kenapa, aku sehat walafiat. Emang ini aja kali ya, lagi bagus aja metabolismenya. Doain aja ya mas, doain aja. Jodoh nggak ada yang tahu. Waduh, saya nggak tahu itu pH-nya tinggi soalnya. Apa? Soal hijab, Iki memang tidak mau memaksakan kepada Lini. Iki ingin proses metamorfosis Lini sebagai muslimah berjalan setahap demi tahap sehingga Lini tidak kaget. Sebagai ayah mertua, Sule pun tak mau Lini mengalami kebimbangan dan akhirnya merasa tidak dibimbing dengan baik oleh suami, seperti yang pernah dilakukan Natalie Holscher, mantan istrinya. Saat tampil di podcast Atta Halilintar, Sule mengungkapkan harapan besarnya kepada Lini, menantu yang disayanginya seperti anak kandung sendiri. Niat menikahi Lini itu ibadah kan. Nah kamu juga harus bisa membimbing Lini juga gitu kan. Kadang-kadang ya saya juga bilang ke Lininya harus satu sama lain. Karena kan kalau cuma satu orang yang membimbing, ibaratnya laki-laki membimbing perempuan, kalau misalkan perempuannya mau dibimbing kan enak. Jadi sama-sama gitu. Sama-sama berjuang gitu. Ya, saking perhatiannya Sule kepada Lini, Iki sempat merasa cemburu pada ayahnya sendiri. Hal itu diungkap oleh Sule saat menjadi bintang tamu sebuah podcast. Anehnya itu gue nggak tahu kenapa, gue tuh sesayang itu sama istrinya Iki tuh. Sampai Iki tuh jealous sama gue gitu. Iyalah. Karena gue tuh kalau apa-apa tuh ngobrolnya sama Lini. Jadi gue tuh ada rasa gimana ya, mungkin feel ya. Dia tuh ada, gue tuh dia baru jalan dari pas mau akan nikah aja gue nangis. Terharu, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba gue tuh nangis aja lihat kecantikan Lini, lihat ketulusan Lini sama Iki tuh, gue tuh dengan sendirinya aja gitu. Kalau itu mah Mas Iki nggak perlu khawatir kayaknya ya. Maksudnya kan justru bagus dong kalau sebagai mertua care sama menantunya gitu pada batasannya ya. Tapi semoga ya tetap harmonis aja. Kalau aku nanggepinnya sih nggak perlu khawatir lah gitu, tapi harapannya semoga tetap baik-baik aja, harmonis gitu antara hubungan antara orang tua sama menantu sama anaknya. Kayaknya sebagai orang tua pasti juga akan memperlakukan menantu dan anaknya sama ya. Jadi hal ini walaupun cuma menantu juga pasti kan akan dianggap sebagai anak kandung juga gitu. Ya, dalam sebuah wawancara, I Gede Suraharja, ayah Mahalini mengaku hatinya sudah plong lantaran Iki bisa membimbing Lini ke arah yang lebih baik dan Sule bisa menerima Lini sebagai menantu. Barangkali karena baru punya menantu belakangan, Sule lebih banyak sharing kepada Lini ketimbang dengan Iki. Saking bersyukurnya punya menantu cantik dan berbakti seperti Lini, Sule seolah tak sabar ingin menggendong cucu. Benarkah Sule mengharapkan cucu laki-laki dari Iki dan Lini? Kalau
Gue sih ngalir ya Tanya. Ngalir ya? Ngalir aja, lu mau punya anak sekarang ya kalau udah sah nikah ya nggak apa-apa. Nggak harus, kamu harus punya anak, gua harus punya cucu. Enggak. Kalau Kang Sule lebih sukanya kalau cucu cowok dulu apa cewek dulu nih? Cowok sih. Cowok. Ya. Kenapa pengen ngelanjutin ini ya, terah? Betul, terahnya. Dari awal anak, cowok, Iki, cucu juga pengennya cowok dulu. lagi. Mungkin nanti dari putri pengen cewek lah gitu. Oh ada planningnya gitu ya? Bukan planning ya, kepengen doang kan kita kadang-kadang nggak tahu ya tak. Gitu. Kalau masalah cucu ya terserah kembali kepada yang di atas ya, dan terserah juga kepada mereka berdua karena kan dia masih berkarir ya, nggak tahu lah apakah mau cepat atau bagaimana ya, terserah. Kalau Bapak sendiri gimana nih? Kembali ke pemberian yang di atas ya, jadi cewek cowok juga tidak masalah. Jadi sebagai seorang orang tua ya berharap sih kalau emang dia menginginkan ya cepat punya cucu. Doain aja yang terbaik buat kita. Amin. Sudah ada ini mungkin plan segala macam. Sudah masak. Jatuh kan, pagar kan. Awas kaca. Semoga Mahal ini sama Rizky Febian bisa segera punya momongan yang selucu Kang Sule. Untuk Kak Mahal ini dan Kak Rizky Febian, semoga pernikahannya langgeng, semoga cepat dikaruniai buah hati, sehat-sehat, dapat anak yang lucu-lucu, pokoknya segera punya momongan. Jika Iki dan Lini punya anak, Sule punya status baru sebagai opa alias kakek. Hanya saja opa Sule juga punya harapan dan obsesi yang ingin ia wujudkan di sisa hidupnya. Alih-alih bakal menjadi opa, Sule juga diprediksi bakal tambah momongan. Lantaran komedian bernama asli Enti Sutisna itu masih punya keinginan yang begitu kuat untuk menikah lagi. Tentu saja menikah untuk yang ketiga kali setelah 2 pernikahannya berakhir dengan perceraian. Saat ini Sule sudah punya calon istri baru yang kelak bakal menjadi ibu sambung bagi anak-anaknya dan otomatis pula bakal menjadi oma sambung bagi cucu-cucunya kelak. Wanita yang digadang Sule bakal menjadi istri ketiga sekaligus terakhir adalah selebgram Santika Fauzia yang sudah 10 bulan dipacarinya. Lalu benarkah Sule dan Santika akan menikah tahun ini juga? Kita ketemu tuh setelah 1 tahun 6 bulan bercerai lah kalau nggak salah. Setelah satu tahun? Bulan Juli waktu itu. Yang ini sama yang ini Kang Sule ngerasa udah kalau selama gue jalanin sih enak lah. Maksudnya kan yang dalam pasangan itu saling mengertinya, paham gitu. Ya enak lah kalau sama ini. Asik lah dia orangnya gitu. Maksudnya nggak ribet. Laki-laki yang dicari yang nggak ribet. Nggak ribet ya. Bener juga ya gue dipikir-pikir ya. Iya. Tapi kalau yang ini Kang Sule ketemu di mana nih? Jadi dia itu kerja di salah satu perkantoran. Nah, dia itu lagi coba peruntungan penghasilan dari yang lain, yaitu di TikTok. Nah, dia live lah. Nah, saya tuh lihat tuh di TikTok tuh, gitu. Ya udah, lihat doang. Udahlah, habis itu ya biasa ngegip gitu sama dia. Udah taunya dia DM gitu, ucapin terima kasih. Gitu. Udah dari situ ucapin terima kasih, ya udah sama-sama. Kamu teh orang mana? Bla 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 bla. Udah ngalir gitu. Jadi bukan tujuan saya ngincer dia itu enggak. Iya. Berjalan gitu aja. Hati Kang Sule yang sekarang nih udah kalau dari 90% apa 100%? Kenyamanan ya 89%. 89%. Ya. Berarti masih ada 11% lagi. Ada, nggak mungkin 100% dong. Cuma anak-anak sama yang ini gimana? Biasa aja kok, anak-anak mah selalu yang penting ayahnya bahagia. Dari dulu juga. Oh, dari dulu gitu. Dari dulu juga dia nggak pernah ikut-ikut campur dalam urusan hal percintaan ayahnya. Tapi kadang-kadang ada yang cocok sama anak Kang Sule, ada yang belum kan? Ya itu kan tergantung dari perempuannya. Iyalah. Iya. Tapi kira-kira nih siapa yang selanjutnya menyusul Iki sama Lini? Kang Sule duluan atau anak Kang Sule selanjutnya? Saya sih pengennya pas begitu Putri nikah tuh kita komplit. Jadi Kang Sule duluan dong? Insya Allah. Gue juga Putri aja dulu, begitulah. Tapi akhirnya udahlah saya aja dulu. Semuanya marah gitu. Oh berarti Kang Sule-nya juga akan menikah ya di tahun ini ya, Kang?
Ya, candaan kita begitu, candaan saya bilang, siapa dulu nih, Sule dulu. Bukan saya Sule juga belum, tapi Sule sudah sangat ingin, dan mudah-mudahan sudah kena Allah. Lihat karakter dari Santi juga, kan juga gimana ya, beda sama yang lain-lain. Itu kan ini luar biasa, maksudnya yang lain beda, yang lain itu ya orangnya kalem, lembut, bukan ya cocok makanya buat Sule. Buat Sule. Nitip pesan buat AA Sule. Jangan menduda, segala halalkan setika. Prikitiu. Ya, Sule berharap sudah punya pendamping resmi saat dirinya mengantarkan Putri Delina anak keduanya ke gerbang pernikahan. Lagi-lagi, Sule harus menghadapi masalah serupa, yakni berusaha mencari solusi atas perbedaan krusial antara putrinya dengan Jeffrey Reksa calon menantunya. Tapi Sule berharap seperti halnya Iki dan Lini, cinta Pudel dan Jeffrey pun akan indah pada waktunya. Kalau Iki kan cowok gitu. Betul. Nanti waktu Putri pasti beda. Itu. Awal-awal ya saya juga awal-awal berpikir bahwa waduh gimana gitu kan, kalau di kita ini agak sedikit riskan lah ya kalau untuk itu. Pasti akan menjadi buah bibir, dan benar gitu, karena Putri dekat dengan adik-adiknya, dengan kakak-kakaknya, semuanya dekat. Pasti itu yang membuat sedih. Oke. Nanti Ferdi gimana? Bahkan ada yang lagi trending Ferdi yang bilang Tete jangan nikah dulu kan gitu. Jika Rizky Febian dan Mahalini disebut si paling romantis di dunia musik, Prilly Latukonsina dan Pradikta Wicaksono digadang-gadang sebagai si paling romantis di jagat akting. Sekian lama TTM-an, apakah Prilly dan Dikta akan menyatukan relasi mereka dalam ikatan cinta? Mengapa Prilly merasa nyaman bersama Dikta yang 10 tahun lebih tua dari dirinya?